Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyin ursila wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat dimanapun berada, kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala wabah, khususnya wabah COVID-19. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini, di bulan-bulan ini atau di semester ini, kita sering sekali dikejutkan oleh wafatnya para alim ulama. Banyak sekali ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita yang wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut data Rabita Ma'ahidil Islamiyah atau RMI, jumlah ulama pengasuh pondok pesantren yang wafat sampai Desember saja itu sudah hampir 250-an lebih. Masya Allah. Bahkan yang terbaru tadi pagi jam 8.30, ulama kita, ulama Ahlul Quran, Syekh Ali Jabir dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan para almarhumin, para ulama yang wafat, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima semua amal baiknya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Atas fenomena ini, kejadian ini, saya teringat sebuah sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil, mencabut ilmu dari muka bumi, dari manusia itu secara sekaligus, ilmunya menguap, enggak. Tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi melainkan Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mengambil para ulama. Nah, inilah mungkin yang terjadi saat ini. Para ulama-ulama kita banyak yang wafat. Itu mari tambah keprihatinan kita bahwa Allah sudah berkehendak mencabut ilmunya dari muka bumi. Yang dikhawatirkan adalah hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika di muka bumi ini sudah tidak tersisa orang alim, maka manusia, masyarakat akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di samping keprihatinan kita, ini adalah merupakan tantangan buat kita sebagai generasi penerus para ulama. Kita sebagai kaum santri, maaf, ini harus merasa terpanggil. Inilah medan dakwah kita selanjutnya. Kita sebagai penerus ya harus dan siap untuk meneruskan perjuangan para alim ulama yang telah wafat mendahului kita. Dalam sebuah syair
kitab Alfiyah Ibnu Malik di sana disampaikan, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudhifa. Bahwa mudhaf ilaih ketika mudhafnya dihudhifa, ya harus siap menggantikan fil i'rabi. Dah mudhaf ilaih ya kita, generasi penerus. Ketika mudhaf para ulama pendahulu kita dihudhifa, diambil oleh Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus siap untuk menggantikan i'rabnya, menggantikan posisi, menggantikan peran dan tugas para alim ulama. Ini adalah tugas yang sangat berat, Masya Allah, berat dan sangat-sangat berat. Para gus, para pemuda-pemudi kita, para santri-santri kita harus siap meneruskan. Ketika tidak, ma'udzubillah tsumma na'udzubillah, maka nanti kaumnya, umatnya akan kehilangan pijakan, akan kehilangan arah, sehingga mereka akan mencari idola lain, akan mencari panutan lain, sehingga yang terjadi adalah mereka akan salah cari idola, akan menjadikan ru'usan juhala. Naudzubillah. Ketika hal itu terjadi, maka fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika orang-orang bodoh itu dijadikan sebagai idola, dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai pemimpin, mereka akan ditanya dan mereka akan memberikan jawaban fatwa yang sesat dan menyesatkan. Maka inilah tanggung jawab kita bersama. Tantangan zaman ini sudah sedemikian luar biasa. Maka dalam sebuah makalah di sana disampaikan, alal aqil ayyakuna aliman bi zamanihi. Orang yang berakal, ya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, itu harus aliman bi zamanihi, harus ngerti, melek terhadap perkembangan zaman ini. Jangan gaptek. Bahwa dakwah, sasaran dakwah kita itu tidak hanya di dunia nyata saja. Kita harus juga berperan, harus juga mengisi konten-konten di dunia maya. Inilah makna dari aliman bizamanihi. Sekarang setiap manusia sudah pegang HP. Orang suruh ke majelis taklim sudah susah. Pegangnya HP, dan HP. Ketika dunia maya, dunia sosial tidak diisi oleh kita, maka yang pasti akan diisi oleh mereka. Inilah tantangan kita. Tidak hanya aliman bizamanihi, tapi juga harus muqbilan bisya'nihi. Harus bisa menghadapi, mengimbangi perkembangan zaman ini. Juga arifan birabbihi, dibarengi dengan senantiasa ma'rifat kepada Tuhannya. Nah, berawal dari latar belakang inilah kami dari Yayasan Yams Channel, Yayasan Al-Ma'arif Sidarahayu Channel, berusaha untuk ikut ikhtiar mengamalkan hadis-hadis, mengamalkan dawuh-dawuh tadi, bahwa kita memang hari ini sudah ada di akhir zaman. Para ulama-ulama sepuh kita sudah banyak yang wafat, dan sebagai meneruskan estafet perjuangan para alim ulama, kita di Yams Channel ini sebagai media dakwah ikut sedikit memberikan sumbangsih keilmuan yang kami miliki. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat, dan mudah-mudahan ini pun bisa menjadi ladang amal buat kita bersama. Untuk itu,
tolong bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara tonton, kemudian subscribe, kemudian like dan komen, kemudian ikut share untuk pengembangan channel dakwah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.